Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan berperan sebagai observer pada kegiatan coaching, yaitu yang dilakukan oleh teman saya nanti sebagai coach dan coachee. Nah, perkenalkan, nama saya Sutarjo, CGP angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Cipunagara. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, gimana kabarnya Pak Jo nih? Sehat, alhamdulillah. Pak Edi, Pak Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong saya ingin ada sesuatu yang ngobrol ini dengan Pak Jo. Oh iya, boleh ada waktu saya, boleh. Boleh, alhamdulillah ya. Jadi begini Pak Jo nih, besok nih rencana saya mau ada kegiatan coaching dengan rekan kerja, yaitu dengan mulai. Ya, kapan tuh kalau boleh tahu Pak Edi? Ini sih besok jam 9 lah Pak Jo. Iya. Nah, cuman saya ini kan harus ada persiapan mungkin. Nah, saya ini masih bingung apa kira-kira yang harus saya siapkan. Oh iya, persiapannya masih ingat nggak kompetensi melakukan coaching? Oh iya, yang masih sih bisa ada ingat ya saya untuk kompetensi inti coaching itu yang pertama kalau nggak salah kita harus ada mendengarkan kamu gitu ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, itu saja yang nanti disiapkan oleh Pak Edi ya untuk coachingnya dengan coaching. Yang 3 barusan dipersiapkan untuk melakukan coachingnya. Oh ya, cuman begini ya Pak Jo, dari ketiga kompetensi ini ada satu kompetensi yang saya masih ragu. Apa tuh kalau boleh tahu Pak Edi? Ya, yaitu tentang pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang harus saya ini kan tentang pertanyaan berbobot ini? Oh, untuk pertanyaan berbobot itu Pak Edi bisa melihat nanti dari setiap pertanyaan atau curhatan atau keluh kesah dari coach, kata kuncinya, sehingga nanti Pak Edi sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari situ. Mungkin nanti ya bisa digunakan Halo Tirta. Ya. Sudah tahu ya? Ya, terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama Pak Edi. Semoga lancar ya coachingnya. Salam. Apa kabar Pak Edi? Baik, bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak Edi. Pak Edi mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Pak Edi. Ya. Saya itu ada yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Pak Edi. Apa itu? Apakah Pak Edi berkenan? Ya, terima kasih. Jadi gini Pak Edi, di sekolah saya itu taruna taruni, siswa-siswi gitu ya Pak Edi, banyak sekali yang datang ke sekolah dengan berpakaian yang tidak rapi. Iya, jadi saya jadi gemes gitu Pak Edi. Setiap hari ada aja yang tidak rapi, apakah itu rambutnya ataukah itu seragamnya. Gimana nih kira-kira Pak Edi yang harus saya lakukan? Nah, sebelumnya sama mungkin Burai dari pembicaraan yang singkat ini apa yang ingin didapatkan Burai dari pembicaraan kita? Kira-kira saya ingin ya di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara menangani siswa-siswa saya supaya lebih baik dalam berpenampilan gitu Pak Edi. Penampilannya bisa rapi, Iya, bagus, gitu betul. ya. Nah, selama ini menurut Burai, penilaian Burai, penampilan rapi yang diharapkannya seperti apa sih? Ya, saya mengharapkan taruna-taruni saya datang ke sekolah dengan standar sesuai dengan peraturan gitu Pak Edi. Nah, sementara di sekolah sendiri sudah ada aturan nggak itu tentang penggunaan seragam? Sudah Pak. Sudah ya. Atribut harus lengkap, Oh, iya. harus memakai pet, rambut harus rapi. Kalau laki-laki kan harus semi-semi botak gitu ya Pak. Karena di sekolah kami kan sistemnya ketarunaan. Kalau perempuan kerudungnya dimasukkan ke dalam seperti itu. Sementara ini masih ada saja yang tidak sesuai gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Burai itu terjadi karena apa? Permasalahannya apa kira-kira menurut identifikasi Burai ini? Saya memikirkan mungkin saja anak-anak melakukan kesalahan itu karena mereka terlalu lama berada di tempat prakerin Pak. Jadi ketika masuk lagi ke sekolah mereka harus beradaptasi dengan peraturan yang di sekolah gitu Pak. Mungkin efek dari kegiatan mereka berada di luar sekolah. Iya, betul. Sehingga itu akan mempengaruhi dari kegiatan mereka. Betul. Sehingga pada saat mereka mau
di sekolah itu sisa-sisa mereka di luar sekolah itu terbawa ke dalam sekolah. Betul Pak, betul. Nah, kira-kira menurut gue ya hal apa yang bisa direncanakan untuk membuat mereka ini supaya kembali lagi gitu seperti awal mereka bisa menggunakan seragam dengan baik, disiplin, rapi. Nah kira-kira pandangan Uren seperti apa ya? Oh iya Pak, di awal di sekolah kami sebelum anak kelas 1 masuk ke efektif ke kelas ada orientasi. Ya apakah kita akan melaksanakan orientasi saja gitu ya Pak? Nah, mungkin itu bisa dilakukan karena hemat saya itu harus dikembalikan lagi ke kegiatan awal. Iya Mungkin betul. itu bisa dilakukan. Mungkin ada hal lain yang bisa direncanakan lagi. Bagaimana kalau misalkan untuk mengingatkan tentang tata tertib berpakaian, saya memasang banner yang besar yang bisa dilihat dari kejauhan dan memasang contoh taruna-taruni yang berpakaian sesuai dengan standar itu Pak. Nah, itu juga bisa ya, boleh, bagus sekali itu untuk mengingatkan kepada siswa kita bahwa aturan sekolah itu masih ada. Iya. Gitu. Nah, kemudian kira-kira menurut Burai itu akan dilakukannya kapan itu? Wah segera Pak, Iya. karena saya ingin segera mengatasi permasalahan ini. Mungkin besok saya akan langsung eksekusi Pak. Nah, berarti kalau begitu kan sudah dapat tuh solusinya ya, dan mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Rai. Nah, kira-kira menurut Bu Rai dari pembicaraan ini apa yang didapatkan oleh Bu Rai? Dari pembicaraan ini di awal saya mempunyai keluh kesah hati ya Pak mengenai siswa-siswi saya yang kurang rapi dalam berpakaian. Tetapi setelah saya berkonsultasi dengan Pak Edi, saya mendapatkan pencerahan, yaitu akan melakukan reorientasi dan memasang banner mengenai peraturan berpakaian seperti itu Pak. Jadi sudah ada ya pencerahan dari pembicaraan kita yang singkat ini. Iya. Oke Bu Rai, terima kasih ya atas kunjungannya, dan kami ucapkan mudah-mudahan rencana tadi bisa berjalan dengan berhasil. Itu saja mungkin Bu Rai. Ya, waalaikumsalam Ya, Pak Edi. alhamdulillah Pak Jo ya, tadi kita sudah melaksanakan coaching nih. Menurut Pak Jo bagaimana nih coaching saya nih? Iya, tadi saya sudah menyimak ya coachingnya. Apa yang dirasakan Pak Edi sebagai coach tadi? Ya kalau menurut saya Rasanya. sudah maksimal ya memberikan coach kepada rekan tadi, rekan saya Bu Rai ya, karena untuk menghasilkan solusi yang beliau permasalahkan. Iya, oke bagus ya, sangat bagus tadi coachingnya. Dan juga tadi begitu saya lihat, saya amati alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan berbobotnya, kemudian juga mendengar aktifnya ada, kehadirannya bagus sekali. Ya sukses ya buat Pak Edi. Kemudian kira-kira apa yang akan lebih dikembangkan lagi sebagai coach setelah coaching ini? Menurut saya ya, saya sebagai coach itu kompetensi inti yang harus saya tingkatkan, terutama di memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian yang kedua itu tentang penerapan alur Tirtanya Pak. Iya. Alur Tirtanya mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan, kemudian termasuk tanggung jawab yang akan diemban oleh si coachnya itu. Nah, mungkin itu yang harus ditingkatkan kembali. Iya, semoga semakin sukses terus berkembang terus Terima terus ya kasih, Pak Edi. Pak Jo. Selamat dan Ya, sukses selalu. Terima kasih. Ya, cukup mungkin ya. Ya, Waalaikumsalam.